Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kaisa Kamala Mumtaz akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai sarana pembentukan akhlakul mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang. Yaitu yang pertama, latar belakang. Dalam kehidupan yang terjadi di dunia ini, terdapat hal yang paling utama dan yang harus diperhatikan, yaitu akhlak. Dalam pendidikan agama Islam, pendidikan akhlak mempunyai tempat yang sangat penting dan istimewa. Dikarenakan pada semua ajaran Islam, pasti terdapat pendidikan akhlak di dalamnya. Di antara akhlak-akhlak tersebut yaitu akhlak kepada Sang Pencipta, akhlak ketika beribadah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain, serta masih banyak akhlak yang wajib diketahui serta dipelajari dan diterapkan oleh umat Islam dimanapun berada. Setiap insan di bumi ini juga diwajibkan untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku yang merupakan apresiasi pemahaman terhadap agama yang bertujuan untuk menunjang dalam kehidupan masyarakat. Karena ilmu yang paling utama adalah ilmu hal dan sebaik-baiknya amal adalah menjaga tingkah laku atau akhlaknya. Nah, berapapun ilmu yang dimiliki seseorang tersebut tidak akan ada manfaatnya apabila manusia tersebut tidak mempunyai akhlakul mahmudah. Karena pada zaman sekarang ini masih sangat banyak manusia yang pandai dalam hal keilmuan, akan tetapi mereka tidak mempunyai akhlak. Tanpa adanya akhlakul mahmudah yang melekat pada diri seseorang, maka dia tidak akan dihargai maupun dipandang oleh orang lain. Maka dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan semua kalangan masyarakat bisa sadar betapa pentingnya memiliki akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Dari latar belakang di atas, di sini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembentukan akhlakul mahmudah lewat pengimplementasian Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 di SMP Negeri 15 Malang. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya guru dalam meningkatkan akhlak mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang, serta apa saja faktor penghambat isi kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai sarana pembentukan akhlakul mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan akhlak mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja faktor penghambat isi kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai sarana pembentukan akhlak mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, yaitu mendapatkan data serta fakta yang akurat mengenai implementasi Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai sarana pembentukan akhlakul mahmudah, sehingga dapat dijadikan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, khususnya dalam pendidikan Islam dan pendidikan umum pada umumnya, serta memberikan kontribusi positif sebagai sarana atau alat yang bisa dibaca atau sebagai rujukan untuk memperoleh informasi terkait pendidikan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya untuk meminimalisir problematika dekadensi moral yang terjadi khususnya dalam sekolah dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Yang pertama bagi murid yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi murid guna selalu meningkatkan akhlak mahmudahnya agar sesuai dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai sarana pembentukan akhlakul mahmudah. Yang kedua untuk bagi guru. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru agar selalu membimbing murid-muridnya dalam masalah akhlak para peserta didiknya, yaitu agar para peserta didik memiliki akhlak mahmudah yang sesuai dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang terakhir yaitu manfaat bagi sekolah. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah agar dapat memberikan pembinaan kepada seluruh peserta didiknya mengenai pentingnya berakhlak mahmudah yang sesuai dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
Selanjutnya, bab 2 yaitu berisikan kajian pustaka. Landasan teori. Di sini akan menjelaskan beberapa teori mengenai Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 serta teori mengenai pembentukan akhlakul mahmudah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Yang pertama yaitu fokus. Fokusnya yaitu pada bagaimana upaya guru dalam meningkatkan akhlak mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang. Dan yang kedua yaitu berfokus pada apa saja faktor penghambat pelaksanaan isi kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai sarana pembentukan akhlak mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang. Selanjutnya yaitu temuan penelitian. Yang pertama, upaya guru dalam meningkatkan akhlak mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang, serta yang kedua yaitu faktor penghambat pelaksanaan isi kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai sarana pembentukan akhlak mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang. Yang terakhir yaitu bertujuan untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan akhlak mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang, serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan isi kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai sarana pembentukan akhlak mahmudah siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Malang. Selanjutnya itu bab 3 berisikan metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Berisikan 3 yaitu yang pertama jenis penelitian. Yaitu di sini penulis menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu salah satu cara dilaksanakan guru guna meningkatkan kualitas peran serta tanggung jawab guru terlebih pada pengelolaan pembelajaran. Yang kedua ada subjek penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian serta terjun secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Yaitu di mana jumlah siswa pada kelas 8A yaitu sekitar 35 orang yang berisikan 20 siswi dan 15 siswa. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam judul penelitian, yaitu bahwa lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu bertempat di SMP Negeri 15 Malang yang berlokasi di Jalan Bukit Dieng Permai nomor 8, Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan ketika penelitian kualitatif, yaitu yang pertama tahap pra penelitian. Yang harus dilakukan dalam tahap ini yaitu survei ke lokasi penelitian serta mengurus surat perizinan. Yang kedua yaitu tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini peneliti berkonsentrasi untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi di SMP Negeri 15 Malang, kemudian melakukan kegiatan wawancara serta mengumpulkan data dan melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan yang dirasa penting. Yang ketiga yaitu tahap analisis data. Analisis data yaitu suatu metode mencari serta mengatur data dengan sistematis didapatkan dari hasil interview atau wawancara, observasi, serta bahan lain sehingga bisa difahami dengan mudah dan semuanya bisa diinformasikan kepada orang lain. Yang terakhir yaitu tahap pelaporan data. Peneliti pada tahap ini bertugas menyusun laporan dari hasil penelitian menggunakan format bahasa ilmiah serta tulisan yang sesuai dengan ejaan yang benar. Selanjutnya, instrumen penelitian. Peneliti dalam penelitiannya kali ini menggunakan salah satu jenis instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dalam mengumpulkan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung lokasi SMP Negeri 15 Malang untuk mengamati serta terjun secara langsung dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas
serta mengamati implementasi Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai sarana pembentukan akhlak mahmudah siswa. Yang kedua, menggunakan interview, yaitu melakukan wawancara kepada beberapa pihak, yaitu seperti guru, kepala sekolah, dan siswa. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan yaitu yang terdiri dari dokumentasi secara pribadi maupun dokumentasi secara arsip atau secara resmi dari pihak SMP Negeri 15 Malang. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu terdapat 3 pokok teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, yaitu sebuah metode pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Reduksi kualitatif ini berjalan secara terus-menerus selama masa penelitian. Yang kedua, penyajian data dilaksanakan dengan menata seluruh informasi yang telah didapatkan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Yang terakhir yaitu penarikan data atau verifikasi data. Peneliti melaksanakan penarikan kesimpulan dengan cara terus-menerus ketika berada di lokasi penelitian, yang diawali dengan permulaan mengumpulkan data, kemudian peneliti mulai mencari arti benda-benda serta menulis keteraturan pola-pola dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan maupun konfigurasi yang mungkin, alur dari sebab akibat serta proposisi. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam hasil proposal penelitian saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.